Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Genoviara dengan NIM 102024-056. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 10 untuk memenuhi tugas mata kuliah negosiasi dengan dosen pengampu Pak Eko Abrian dan Pak Adi Masiarni. Berikut penjelasannya. Bab pertama yaitu tentang sifat negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan oleh kedua belah pihak, individu ataupun organisasi untuk mencapai kepentingan bersama. Adapun karakteristik dari negosiasi yaitu yang pertama dilakukan oleh kedua belah pihak, individu atau organisasi, dan yang kedua adanya proses memberi dan menerima, dan yang ketiga adanya konflik antara kedua belah pihak. Bab kedua membahas tentang strategi dan taktik perundingan distributif atau biasa dikenal dengan win-lose solution, yang berarti adanya satu pihak yang kalah dan satu pihak yang menang. Contohnya itu ketika di suatu perusahaan karyawan menginginkan kenaikan gaji sebesar 2 juta, namun oleh pihak perusahaan hal tersebut ditolak. Nah, hal ini dikenal sebagai win-lose solution, di mana yang menang adalah pihak perusahaan dan yang kalah itu adalah pihak karyawan. Selanjutnya bab ketiga membahas tentang strategi dan taktik perundingan integratif, yaitu sering dikenal dengan win-win solution, yang berarti kedua belah pihak menang dan adanya persamaan kepentingan. Contohnya itu ketika di pasar seorang penjual menjual barangnya seharga 50.000 dan seorang pembeli ingin membeli dagangannya seharga 40.000, dan kedua belah pihak melakukan negosiasi dan keputusannya kedua belah pihak menyetujui di harga 45.000. Dan selanjutnya ada bab keempat tentang perencanaan dalam negosiasi. Yang pertama itu ada akomodasi, yaitu menang kalah. Hal tersebut bersifat jangka pendek dan tidak ada hubungannya setelah negosiasi selesai. Dan yang kedua ada kompetensi atau kalah menang. Dalam hal ini biasa dikenal dengan mengalah, yaitu satu pihak rela mengalah untuk menjaga hubungan dengan pihak lain. Dan yang ketiga ada kolaborasi atau win-win, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan haknya yang sama dan terdapat persamaan tujuan. Dan yang keempat ada penghindaran yaitu ketika suatu negosiasi telah selesai dilakukan, suatu pihak melakukan penghindaran dan merasa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya bab 5 membahas tentang etika dalam negosiasi. Hal ini membahas tentang apa yang benar atau salah dalam situasi tertentu untuk mencapai suatu standar. Selanjutnya bab ke-6 yaitu membahas tentang persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi merupakan cara pandang suatu individu terhadap lingkungannya. Contohnya itu seperti banyaknya pemikiran yang mengharuskan setiap wanita harus bisa memasak, padahal di sisi lain tidak menutup kemungkinan adanya pihak laki-laki yang juga memiliki ketertarikan dalam dunia memasak. Selanjutnya ada kognisi, yaitu pemikiran sistematis yang dapat mempengaruhi proses negosiasi. Dan yang ketiga ada emosi. Emosi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada emosi positif, terjadi ketika adanya perasaan senang ketika hasil negosiasi mencapai sesuai dengan keinginannya, yaitu mencapai kebutuhan antara kedua belah pihak. Dan yang kedua emosi negatif, yaitu tentang kekecewaan dan adanya penolakan terhadap pihak lain tentang hasil dari negosiasi. Selanjutnya bab 7 membahas tentang komunikasi, yaitu menyampaikan informasi dengan jelas terkait fakta, opini, dan pengalaman. Seperti yang pertama ada informasi tentang alternatif batna yang tidak merugikan pihak lain. Dan yang kedua ada informasi tentang hasil. Dan yang ketiga adanya komunikasi tentang proses, seberapa baik proses tersebut berjalan. Selanjutnya bab 8 yaitu menemukan dan menggunakan kekuatan dalam negosiasi. Hal ini bersumber dari kekuatan, yaitu seperti yang pertama kekuatan informasi, yang kedua individu atau skill, yang ketiga berbasis posisi atau kekuasaan, dan yang keempat itu ada berbasis hubungan atau akses. Selanjutnya bab 9 yaitu tentang pengaruh, mengenai yang pertama rute sentral, di mana terjadi secara sadar dan melibatkan pemikiran secara aktif tentang pesan yang berpengaruh. Dan yang kedua ada rute periferal, yaitu dicirikan isyarat dan konteks yang halus. Selanjutnya bab 10 yaitu tentang hubungan dalam negosiasi, membahas tentang kepercayaan, loyalitas, pengaruh, akuntabilitas.
terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada reputasi, yang kedua ada mempercayai, dan yang ketiga ada keadilan, dan keempat hubungan antara ketiganya. Demikianlah video saya mengenai penjelasan dari bab 1 sampai bab 10 mengenai mata kuliah negosiasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.